Pemirsa, PHK massal masih menghantui ribuan pekerja di Indonesia menyusul PHK massal PT Sritex. Lalu bagaimana nasib para pekerja di tengah gempuran kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Mira Sumirat. Selamat malam Bang Saleh dan juga Bu Mira. Selamat Selamat malam, malam. Selamat malam, Bang Saleh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Saleh dulu. Bang Saleh, Wamenaker itu kan pernah menyampaikan gitu di hadapan ribuan karyawan Sritex bahwa memastikan tidak akan terjadi PHK. Namun realitanya kita lihat saat ini bahwa PHK itu terjadi kepada 10.000 karyawan Sritex. Nah, bagaimana DPR menilai? Apakah pemerintah itu sudah maksimal sebetulnya untuk menyelamatkan Sritex ataukah belum? Jadi pertama begini sebetulnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Noel itu menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan. Itu yang pertama karena saya lihat semangatnya kan sebetulnya dari awal itu pemerintah tidak mau ada PHK massal yang menimpa karyawan dari PT Sritex karena jumlahnya banyak. Dan itu juga disampaikan bukan oleh Noel sendiri tapi juga oleh Kementerian Perindustrian. Dan bahkan pada waktu itu memang pemerintah mengupayakan bagaimana caranya agar kalaupun misalnya diputus pilot tetapi karyawan dari PT Sritex ini tidak ada yang dirugikan. Bahkan pemerintah akan memberikan solusi alternatif bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan jalan terbaik yang akan mereka tempuh misalnya terkait dengan putusan peradilan yang ada itu. Itu satu hal. Tetapi yang kedua pada hal yang lain perusahaan apapun bentuknya termasuk dalam hal ini tekstil seperti ini ternyata juga ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang dimana tidak bisa dijamin keberlanjutannya. Ini terbukti dengan ketika kami berkunjung ke PT Sritex dari Komisi 7 kemarin itu, di sana dijelaskan oleh para direksi dan bahkan direktur utamanya menjelaskan bahwa PT Sritex ini sebetulnya adalah perusahaan yang berjalan normal karena kebutuhan untuk pemenuhan aktivitas yang sehari-hari diperlukan itu bisa dipenuhi. Terutama misalnya gaji karyawannya masih berjalan dengan baik, kemudian tidak ada yang tertunda, kemudian ada lagi kebutuhan bayar listrik, kebutuhan bayar komunikasi, dan bahkan mereka masih bisa juga membayar cicilan utang mereka, dan itu disampaikan pada kita, dan bahkan mereka menyampaikan insya Allah ini kami kalau dikasih waktu yang cukup ini akan kami tangani dengan baik. Nah itu artinya sebetulnya semangat mereka ini bagus sekali dan kita tidak menyangka, dan kami sendiri sebetulnya merasa shock juga ya dengan adanya pemutusan hubungan kerja massal yang seperti ini. Yang saya kira para pekerja di Sritex itu adalah orang-orang baik ya, dan selama ini kita tidak pernah mendengar hal-hal aneh yang terjadi di sana antara hubungan manajemen dengan para karyawannya. Jadi karena itu tentu ini adalah menjadi PR besar dari pemerintah. Pemerintah tentu kita harapkan tidak boleh lepas tangan dari apa yang terjadi di PT Sritex dan juga PT-PT yang lain yang ada di Indonesia. Sebab bayangkan ini bulan puasa, kemudian menjelang Lebaran, mereka punya anak istri, kemudian juga mereka juga berharap ada peningkatan kualitas hidup. Nah, tiba-tiba ada persoalan yang seperti ini. Dan di lain pihak, Presiden Prabowo sedang kerja keras betul ya untuk menambah kesejahteraan rakyat melalui bantuan-bantuan sosial yang ada, yang sekarang ini sudah saya kira dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang sangat positif. Nah, jangan sampai ada ketimpangan-ketimpangan seperti ini yang terjadi yang menyebabkan masyarakat sebagiannya tidak merasa diperhatikan oleh pemerintah. Nah ini yang saya kira menjadi hal-hal penting juga yang menjadi catatan supaya pemerintah tetap sekali lagi bertanggung jawab, berdiri di barisan terdepan untuk mengawal ini supaya para karyawan ini selain mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan harus yang bertanggung di-PHK, jawab ketika memang sudah dinyatakan PHK begitu ya. Tapi saya ke Bu Mira dulu. Bu Mira, Kemenaker itu kan mengaku sudah melakukan lobby-lobby dengan manajemen agar tidak melakukan PHK. Tapi realitanya PHK terjadi yang diputuskan oleh kurator gitu. Walaupun sebelumnya kita tahu bahwa pilot itu sudah dinyatakan oleh pengadilan. Nah menurut Anda apakah upaya pemerintah untuk menyelamatkan Sritex itu sudah maksimal? Ya, upaya penyelamatan dari pemerintah yang diwakili oleh Pak Bang Noel ya, Pak Wamenaker saat berkunjung ke Sritex dan menyampaikan akan menjamin tidak ada PHK, itu upaya dalam permukaan saja. Sungguhnya kalau di hulunya kan harusnya adalah mempertanyakan, menanyakan kepada Sritex
apa yang menjadi persoalan utama. Kan kita kan punya utang puluhan triliun kalau tidak salah. Nah itu dulu yang diselesaikan, itu dulu yang dalam kalau memang pemerintah mau disubsidi atau ditangguh, akan terselamatkan tuh, tidak akan terjadi yang namanya hari ini ada penutupan gitu. Maka dari itu upayanya belum maksimal kalau menurut saya. Upaya baru di atas permukaan. Nah, yang kedua adalah saya menyampaikan bahwa proses PHK massal ini kan kayak puncak gunung es yang berulang gitu Mbak Vera. Bahwasannya di tahun 2020 itu sudah mulai PHK massal. Ada pandemi Covid, lalu kemudian diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, lalu kemudian masih pandemi sampai tahun 2022. Itu luar biasa PHK-nya beruntun. Nah, ini tahun 2025 ada puncak gunung es yang kesekian kali gitu loh. Maka itu nggak aneh ketika ada Sritek, ada Denbi yang di Garut, ada yang namanya di Yamaha di Pulau Gadung dan juga Cikarang, lalu KFC nyusul gitu ya. Nah ini juga yang dalam tanda kutip adalah puncak es gunung yang kedua. Nah, bagaimana upaya pemerintah? Tadi saya sampaikan itu baru di permukaan. Nah, sekarang saya juga kaget juga ya. Jadi yang maksimal itu upayanya bagaimana seharusnya Bu Mira? Seharusnya tadi ke hulunya apa yang menjadi persoalan dari Sritek itu sendiri, kan Bos Sritek sudah menyampaikan tuh salah satu penyebabnya adalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Itu akan saya sering sampaikan, itu belum dicabut gitu loh. Nah itu yang dikeluhkan oleh Bos Sritek langsung yang punya Sritek. Nah tetapi kan pemerintah dalam tanda kutip nggak merespon itu. Kenapa dia punya utang? Nah kenapa punya utang? Karena barangnya nggak laku. Karena ada serbuan barang dari impor itu yang harganya jauh lebih murah. Sedangkan barang yang diproduksi oleh Sritek menjadi nggak laku gitu karena tadi kalah saing harga dengan yang impor. Nah itu yang nggak diselesaikan gitu loh. Ketika datang ini cuman ya dalam tanda kutip cuman retorika saja menyampaikan, tetapi pokok permasalahan utamanya itu nggak diselesaikan, itu utangnya. Makanya nggak aneh ketika ada pilot. Nah sekarang konferensi pers mereka menyatakan akan menanggung akan menjamin 2 minggu lagi mendapatkan pekerjaan. Saya sih nggak yakin apakah bisa, sedangkan pilot itu kan kalau kecuali ya pemerintah mau membeli dalam tanda kutip investor baru gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti nggak ada investor ya akan lama lagi proses pilotnya Mbak Vera. Iya. Nggak yakin, tapi kita satu-satu bahas dulu soal relaksasi impornya ya. Saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, relaksasi keran impor tekstil yang akhirnya membajiri dan juga merusak harga pasar sehingga industri tekstil itu dalam negeri tidak mampu gitu bersaing dari segi harga. Tadi juga seperti yang disampaikan oleh Bu Mira. Apakah kebijakan ini sebetulnya yang berdampak fatal terhadap industri tekstil dan harusnya bisa dicegah dari sebelumnya begitu? Kalau yang untuk PT Sritek itu sebetulnya dari awal sudah kita antisipasi. Saya kira itu sangat agak jauh ya relevansinya dengan tadi itu Permendak nomor 8 itu. Meskipun itu belakangan kan memang disampaikan oleh manajemen dari PT Sritek. Sebab apa? Sebab Permendak itu kan berlakunya baru 4 bulan. Kalau nggak salah waktu itu ya langsung ada ini pilot ini. Mestinya kalau memang dia berpengaruh itu mungkin sudah 1 tahun gitu, sudah diminta-minta untuk dicabut, nggak dicabut begitu kan baru ada relevansinya. Tetapi ini kan baru 4 bulan. Nah, karena itu mungkin ini masih perlu ditelusuri lagi lebih lanjut terkait dengan Permendak itu. Di samping memang kita menginginkan pemerintah mencari solusi terbaik bagaimana terkait dengan Permendak 8 itu, karena Permendak 8 itu bukan diputuskan oleh satu kementerian saja tetapi juga diputuskan oleh kementerian lain. Nah kemudian begini sebetulnya terkait dengan penanganan masalah PT Sritek ini, saya langsung berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian. Dia menjelaskan kepada saya bahwa PT Sritek ini melalui kuratornya nanti akan coba ditawarkan kepada investor baru. Investor baru itu siapa? Mereka yang memang memiliki modal dan seluruh peralatan yang ada di PT Sritek ini akan diizinkan untuk dipakai untuk memproduksi barang-barang sebagaimana yang ada saat ini. Sehingga sebetulnya kebutuhan terhadap barang-barang PT Sritek ini tetap bisa dipenuhi dan bisa tetap dipasarkan. Karena pasar dari PT Sritek ini sebetulnya ada yang jelas, misalnya ini tentara TNI. Jadi seluruh pakaian TNI di Indonesia itu sebetulnya disupport dari PT Sritek ini.
Itu pasarnya kan besar, seluruh Indonesia kan luas sekali. Kemudian ada beberapa baju-baju tentara dari luar negeri, saya lupa itu beberapa negara, bahkan ada sampai ke Jerman, saya sudah lihat barangnya. Itu juga memang disuplai dari PT Sritek ini. Jadi ini bukan barang-barang murahan sebetulnya yang diproduksi oleh PT Sritek itu. Bahkan ada beberapa mal-mal yang terkenal di Jakarta, saya lihat itu barangnya dari PT Sritek, dan kami kemarin diperkenalkan juga dengan produk mereka ini. Jadi karena itu sebetulnya demand-nya, keinginan orang untuk membeli barang-barang dari PT Sritek masih tinggi. Nah, hanya saja memang ada persoalan mismanagement dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan para pihak yang merasa dirugikan itu menggugat mereka ke peradilan niaga, yang menyebabkan mereka diputus pilot. Nah, di situ persoalannya sebetulnya. Jadi karena itu memang pemerintah harus ikut di depan memfasilitasi bagaimana agar tadi kalau memang ada investor yang mau menanamkan modal di sana, itu pemerintah harus kasih jaminan bahwa mereka aman. Tapi lalu target pemerintah dalam 2 bulan make sense tidak, Bang Saleh? Nah, saya kira kalau ada modalnya bisa. Karena apa? Kan tenaga kerjanya belum bisa dalam 2 pekan masih ada ya? di sekitar kota Solo. Enggak, gini loh, kalau tenaga kerja ini kan masih ada di sekitar kota Solo dan sekitarnya gitu ya. Jadi kalau memang ada investor yang masuk minggu pertama kedua ini, lalu dijaminkan itu beroperasi minggu ketiga gitu, itu kan sebetulnya bisa, karena pemerintah kemarin sudah menjanjikan jika ada upaya untuk mengoperasikan kembali perusahaan ini, maka yang akan diprioritaskan adalah mereka yang sekarang bekerja nih. Jadi tidak menerima pegawai baru. Jadi karena itu kalau mereka sudah masuk kembali bekerja seperti biasa, saya kira tidak sulit. Tapi ingat, kalau sudah lebih dari 2 bulan, lebih dari 3 bulan, nah saya kira orang-orang kan akan mencari penghidupan baru, quote and quote, karena mereka akan cari pekerjaan, kemudian keluar dari kota Solo dan seterusnya. Itu akan sulit untuk menjangkau mereka, apalagi misalnya JHT-nya sudah cair, kemudian jaminan kehilangan pekerjaannya sudah cair dan lain-lainnya. Ya, ex-karyawan dari Sritek akan diprioritaskan, tapi kan kuncinya adalah ada investor atau tidak dalam 2 pekan itu gitu kan. Saya ke Bu Mira singkat saja karena durasi kita terbatas. Bu Mira, badai PHK massal bukan hanya terjadi di Sritek tapi juga terjadi di industri lain. Kalau ex pekerja Sritek itu bisa dijamin nasib pesangonnya, JKP hingga JHT, apakah yakin bahwa pemerintah pun bisa memberi solusi yang sama begitu terhadap perusahaan lain yang juga dihadapkan dengan ancaman PHK seperti Yamaha, Sanken dan lain sebagainya? Yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu ke Bang Saleh, Mbak Vera, bahwa satu, Permendak itu bukan 4 bulanan, tapi hampir setengah tahun nih, Bang. Dan itu dikeluhkan bukannya oleh Sritek, Bang, tapi oleh seluruh perusahaan alat tekstil dan alas kaki, itu semua menyampaikan ke saya bahwa itu gara-gara itu produk mereka menjadi nggak laku. Itu satu. Harapan saya sih Pak Prabowo itu nyabut gitu loh. Nah ini kan nggak dicabut-cabut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya nggak yakin Mbak Vera kalau ini dibantu oleh pemerintah, karena salah satunya Sanken. Sanken itu tutup pabriknya karena dia hengkang ke luar negeri, ke Vietnam, gara-gara ada yang terlihat di permukaan adalah gara-gara nggak laku. Tapi ada yang lebih penting lagi adalah banyak pungli yang dilakukan ormas-ormas di lingkungan sekitar pabrik. Ini juga nggak tersentuh nih, gimana gitu loh. Begitu pula dengan yang lain gitu. Nah ini belum ada sikap aja di perusahaan yang lain. Nah saya kalau misalnya pemerintah berani mengambil sikap bantu betul-betul mempekerjakan kembali Sanken gitu, lalu perusahaan yang lain gimana? Butuh bantuan juga dong. Apakah sanggup? Itu pertanyaan saya, dan saya nggak yakin sih gini. Jadi jangan sampai ini menjadi sebuah dalam tanda kutip untuk pencitraan saja gitu loh. Dan saya nggak yakin betul ini 2 minggu gitu masalahnya. Apa yang mau? Terus kemudian kalaupun tadi pangsa pasarnya jelas untuk TNI dan Polri, tapi kan bicaranya adalah bagaimana dan hutangnya itu siapa yang akan menanggung itu, gitu Mbak Vera. Baik, terima kasih Ibu Mirah dan juga Bang Saleh atas diskusinya di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.